Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Charles Nenggolan dengan NIM 050592923 dari Program Studi Sistem Informasi UT UPBJJ Jakarta. Pada video ini saya akan melakukan praktik penggunaan perintah dasar jaringan melalui Command Prompt sebagai bagian dari tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama, saya akan membuka Command Prompt dengan akses administrator. Lalu, saya akan menjalankan berbagai perintah-perintah dasar seperti cd, cls, dan dir. Pertama, cd. Perintah cd ini digunakan untuk berpindah antar direktori. Contohnya, cd slash cd spasi slash titik 2 users. Di sini kita berpindah ke direktori user dalam drive C. Yang selanjutnya ada perintah cls atau clean screen. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan layar command prompt. Contohnya sebagai berikut, cls, maka semua teks pada layar command prompt akan dibersihkan. Lalu selanjutnya cls, tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan dari perintah cls. Seperti ini. CLS atau clear the screen. Di sini tidak ada bantuan tambahan. Selanjutnya kita akan perintah selanjutnya itu dir. Dir ini berfungsi untuk menampilkan isi direktori. Misalnya direktori pada users. Berisi data-data sebagai berikut. Data direktorinya, direktori ini dengan data sebagai berikut. Direktor default user yang lain, public, dan WS icon. Selanjutnya dir slash tanda tanya menampilkan bantuan tentang perintah dir yang biasanya digunakan untuk melihat isi folder atau direktori. Jadi apa saja yang bisa kita tambahkan untuk perintah dir itu bisa dilihat di sini. Seperti A untuk atribut, B untuk user, C, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menggunakan berbagai perintah dari ipconfig untuk menampilkan konfigurasi jaringan, merilis, dan memperbarui IP address, serta menampilkan dan membersihkan DNS cache. Kita mulai dari ipconfig. Ini akan menampilkan informasi jaringan seperti IP address, subnet, dan gateway dari komputer kita. Kita clear lagi. Selanjutnya kita ipconfig/all. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi lebih lengkap, termasuk nama host, MAC address, dan pengaturan DHCP kita. ipconfig/all. Nah, seperti ini lebih lengkap. Tadi hanya IP address, subnet, default gateway. Di sini ada DHCP. DHCP F4-nya juga ditampilkan semuanya, bahkan NetBIOS over TCP/IP. Seperti itu. Lalu ada ipconfig/all. Di sini ipconfig/all itu menampilkan daftar lengkap parameter yang bisa digunakan untuk ipconfig tadi. Misalnya adapternya yang mana. Ini seperti yang tadi, ipconfig/all menampilkan semuanya informasi secara detail, release, renew, flash DNS,
dan berbagai macam parameter lainnya. Nah, selanjutnya ipconfig release seperti yang tadi. Release yang digunakan untuk melepaskan IP address yang sedang kita pakai. Ulangi, ipconfig/release. Nah, semua IP kita akan dikosongkan. Ya, lalu kita coba ipconfig renew yang berfungsi untuk meminta IP baru dari server DHCP. Klik renew. Kita tunggu sampai selesai. Nah, seperti ini. Nah, ini IP baru yang kita dapatkan dari DHCP server. Lalu ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini menampilkan cache DNS lokal yang sudah tersimpan setelah kita mengakses situs tersebut. Seperti ini. Ini adalah DNS yang tersimpan pada file host kita. Ini ada banyak. Selanjutnya ipconfig/flash DNS. Nah, di sini kegunaannya adalah membersihkan cache DNS yang berguna jika terjadi masalah yang terkait dengan DNS. Clear. Selanjutnya ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama host ke DNS server, terutama jika kita berada di jaringan domain. Oke, selanjutnya saya juga akan menggunakan perintah ping untuk menguji koneksi host tertentu dan mengevaluasi kualitas jaringan kita. Contohnya ping main t atau per time. Kita akan coba ke github.com. Di sini saya ketik github.com untuk mengecek ke server dari GitHub. Jika sukses, dia akan memerintahkan pesan seperti berikut: reply from, ini merupakan IP address dari GitHub, jumlah byte yang dikirim, time penerimaannya dengan TTL 34. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk menghentikan ini, kita bisa pakai Ctrl C. Kita bersihkan kembali. Lalu selanjutnya net start. Nah, net start di sini menampilkan semua koneksi dan port yang sedang aktif di komputer saya. Ini active connection. Bisa dilihat koneksi-koneksi yang aktif. Untuk menghentikannya sama seperti tadi, Ctrl C, CLS. Lalu perintah selanjutnya, tracer. Perintah tracer ini digunakan untuk menelusuri jalur atau hop yang dilalui oleh paket. Misalnya github.com. Bisa kita lihat, tracer ini akan lebih dulu menuju .neo.net. Ini DNS, lalu menuju home router CPE. Ini adalah routernya.
begitu seterusnya. Kita cancel, lalu kita clear. Lalu path ping. Path ping ini kurang lebih sama dengan tracer, namun memberikan informasi lebih tentang kehilangan paket di tiap hopnya. Coba github.com. Nah, berikut trace route ke github.com. Oke, jika sampai sini kita lanjut. Nah, clear screen-nya. Lalu ada perintah ns lookup. ns lookup ns lookup github.com. ns lookup adalah untuk melihat IP address dari github.com ini. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini DNS, lalu alamat github.com memiliki IP address sebagai berikut. Lalu cls, clean the screen. Lalu selanjutnya adalah perintah netsh, digunakan untuk melihat dan mengatur konfigurasi IP di komputer. netsh interface IP show config. Nah, ini kurang lebih hampir sama seperti IP config al tadi, namun tidak selengkap IP config al. Selanjutnya di sini ada route. Route ini menampilkan tabel routing atau jalur-jalur lintas data dari komputer saya. Saya coba tampilkan. Nah, berikut. Selanjutnya net. Bisa melihat komputer lain yang aktif di jaringan saya. Contohnya net view. Kurang lebih begitu. Demikian praktik yang saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap perintah dasar dalam jaringan komputer. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam, selamat siang.